apa yang terjadi dengan isu pencucian uang sebesar 300 T, saudara. Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 T. Saya sudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349 T mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali. Padahal perputarannya 10 kali. Misalnya saya kirim uang ya, mencurigakan ke Ivan. Ivan ngirim ke sekretarisnya, sekretarisnya ngirim ke sana, kirim ke saya lagi. Uang yang sama. Itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh. Nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan berasumsi bahwa wah Kementerian Keuangan korupsi 349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan. Tetapi yang banyak itu kan mereka. Dan ini kalau pencucian uang itu artinya kan begini. Meliputi 1, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. Membentuk perusahaan cangkang. Mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah. Kemudian menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Ini saudara, saya korupsi tapi mau cuci uang. Saudara buka rekening atas nama saudara. Berapa? 10 miliar. Tapi ATM-nya diberikan ke saya dengan segala PIN-nya. Saudara tidak bisa ambil uang itu, saya bisa ambil sewaktu-waktu, tapi tanggung jawab secara akuntansi ada di tangan saudara. Nah itu pencucian uang. Jadi banyak ya. Lalu menyembunyikan hasil kejahatan dalam SDB, Safe Deposit Box, atau tempat lain. Nah itu semua yang harus dilacak. Oleh sebab itu menjadi besar, dan laporan resmi mungkin 56 miliar, tapi kok sesudah dilacak nih pergerakan uangnya ada 500 miliar gitu. Nah itu pencucian uang. Tapi itu sekali lagi itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa, yang ini siapa, dan seterusnya, dan itu bukan uang negara. Nah saudara, oleh sebab itu dari penjelasan itu secara singkat ingin saya sampaikan. Tadi akan disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, tapi saya ingin menyampaikan kesepahaman kami bersama bahwa yang kita bicarakan itu, yang saya dan Pak Ivan PPATK sampaikan dan Bu Sri Mulyani juga mengomentari, menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang. Ya. Memang jumlahnya besar. Karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. 1, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah berhasil menambah penerimaan negara dari sektor pajak sekitar 7,08 triliun dan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 1,1 triliun. Jadi misalnya PPATK lapor nih ada kasus, Anda kok pajaknya cuma tulis 10 miliar padahal seharusnya 15 miliar. Menteri Keuangan selama ini langsung pakai yang PPATK. Oh ini 15 miliar, dihitung lagi bayar kalau benar. Kalau enggak benar ya tidak bayar. Nah, dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, dua Direktorat Jenderal ini sudah mencapai 8,2 triliun tadi. Pajak 7,08 triliun, kepabeanan 1,1 triliun. Nah, kesepakatan berikutnya. Apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LH tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Ya. Jadi nanti Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti. Korupsinya sudah oke, sudah selesai. Tapi sudah ada yang masuk penjara, uangnya udah dirampas, sudah itu. Tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini akan ditindaklanjuti, yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik, PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya, yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Itu kesepakatannya. Saudara, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirim oleh PPATK kepada aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan tindak pidana pencucian uang. Jadi beginilah, memberantas korupsi itu lebih gampang kalau mau. Korupsi ini ukurannya jelas, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, melawan hukum, itu udah korupsi. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu udah korupsi. Tapi pencucian uang lebih bahaya. Kalau saya korupsi, nerima suap 1 miliar, di penjara selesai, itu gampang buktinya. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh Kementerian, oleh PPATK. Bagaimana dengan sebuah perusahaan atas namanya itu tidak beroperasi, misalnya warung makan tidak beroperasi, tapi omsetnya 100 miliar. Padahal nggak ada yang beli, nggak ada yang jaga juga, hanya ada nama mak warung. Nah itu yang disebut diduga ya. Saya katakan sejak awal, diduga pencucian uang, dan ini bukan korupsi, tapi pencucian uang dalam dugaan. Nah saudara, kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dalam rangka itu mencari yang lebih besar dari korupsi, karena itu sebenarnya itu lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari hasil pidana korupsi pokoknya gitu loh. Nah ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas undang-undang. Saya ketua komite, Bu Sumilyani anggota, Menteri Pak Airlangga Hartarto perekonomian juga wakil, dan seterusnya, semuanya berkewajiban melaksanakan ini. Jadi saya kira dari sini sudah jelas ya, dari sini sudah jelas. Demikian dari saya persilakan Bu Sri Mulyani untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Bu. Terima kasih Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kami Kementerian Keuangan dengan PPATK dan Pak Menko sebagai ketua tim, kita bekerja dan memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi. Dan dengan adanya kerjasama yang baik inilah kemudian kita akan terus menggunakan semua resource yang ada